Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, di hadapan kalian ini ada gambar seorang anak yang sedang membantu seekor burung kembali ke sarangnya. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Sikap yang ditunjukkan oleh anak ini adalah penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Edo berlaku adil terhadap lingkungan sekitar dan terhadap Tuhan. Perlakuan adil terhadap alam sekitar termasuk menyayangi binatang atau hewan dan juga tumbuhan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Segala tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari hendaknya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan juga kesatuan. Berikut ini adalah penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Penerapannya bisa dalam lingkungan bermain antar teman. Bagaimana ya penerapannya dalam lingkungan bermain ini? Penerapan dari sila yang pertama adalah menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian penerapan dari sila kedua, memberikan pertolongan saat teman mengalami cedera ketika bermain. Penerapan dari sila yang ketiga, menjaga kekompakan saat bermain. Penerapan sila yang keempat adalah membiasakan musyawarah saat menentukan kelompok bermain. Dan penerapan sila yang kelima adalah bermain sportif dan tidak melakukan kecurangan. Selain penerapan dalam bermain antar teman, ada juga penerapan dalam interaksi antar warga masyarakat. Contoh penerapannya pada sila yang pertama adalah tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Penerapan dari sila yang kedua adalah membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Penerapan sila yang ketiga, mengikuti gotong royong bersama warga masyarakat. Penerapan sila yang keempat, menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Penerapan sila yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Setelah menyimak materi yang telah disajikan, sekarang kalian ikuti instruksi dari Miss Dia yang dibuka atau dipelajari halaman berapa dan berapa. Karena hari ini kita hanya mempelajari untuk materi PPKN saja pada tema 1 subtema 3. Jadi nanti halamannya tidak urut. Jadi kalian dengarkan instruksi dari Miss Dia baik-baik. Dengan kalian menyimak video ini, kalian tidak akan bingung. Oke? Sekarang kalian buka buku kalian yang ada di halaman 88 di pembelajaran 2. Nah, di situ kita dapat melihat contoh pengamalan sila pertama, yaitu kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksa hewan. Nah, pada gambar tersebut disajikan gambar seorang anak perempuan sedang memberi makan ikan. Nah, contoh pada gambar tersebut adalah merawat dan menyayangi hewan peliharaan di rumah. Merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi dengan kita merawat dan menyayangi hewan peliharaan yang di rumah, itu juga merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Karena apa? Karena hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia. Ada beberapa jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Ada juga beberapa bagian hewan yang jenis hewan yang digunakan sebagai tenaga dan hewan peliharaan. Contohnya untuk hewan sebagai bahan makanan. Misalnya ada ayam, kambing, dan ikan. Nah, kemudian jenis hewan yang lain yang dapat dimanfaatkan tenaganya, misalnya kuda dan kerbau. Nah, kalau kalian pernah naik delman, pasti kalian tahu bahwa alat penggerak dari delman adalah kuda. Iya, tepat sekali.
Kemudian jenis hewan lainnya yang juga dijadikan hewan peliharaan itu ada ikan, ada kucing, dan juga kelinci. Bahkan mungkin ada teman-teman kita yang memelihara anjing. Oke. Kemudian untuk pengamalan sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dengan turut menjaga kelestarian hewan-hewan khas di Indonesia. Hewan-hewan khas di Indonesia itu ada banyak sekali. Karena sekarang kalian buka bukunya di halaman 90. Nah, di halaman 90 ini kalian hanya mengerjakan yang nomor 1 dan nomor 2 saja, seperti yang Miss tampilkan pada video ini. Setelah mengerjakan halaman 90, sekarang kita buka halaman 99. Nah, di halaman 99 ini terdapat sebuah percakapan. Nah, percakapan ini mengenai hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, peduli terhadap hewan dan tumbuhan merupakan salah satu penerapan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, khususnya sila pertama. Nah, di suatu hari Nina dan Deli pulang bersama setelah bermain di rumah Lani. Di jalan mereka melihat kucing yang terlantar dan terluka. Mereka pun menghampiri kucing tersebut. Nah, inilah percakapan Nina dan Deli. "Lihat Del, anak kucing ini terluka." Kemudian Deli menjawab, "Iya benar Nin, kucing ini juga sangat kurus." Kemudian Nina menjawab kembali, "Mungkin ia kehilangan induknya Del, kasihan sekali. Ya, aku ingin sekali memeliharanya, tetapi aku alergi rambut kucing." Kemudian Deli berpikir dan menjawab, "Aku juga tidak bisa memeliharanya. Orang tua aku tidak mengizinkan aku memelihara kucing." Nina kemudian menjawab, bagaimana ini?" Nah, ayo lanjutkan percakapan di atas sesuai dengan imajinasimu. Nah, setelah itu kalian tulis di buku tulis lanjutan dari percakapan ini. Oke. Jadi kalian lihat halaman 99. Kalian simak ulang, kalian baca ulang percakapannya. Kemudian kalian lanjutkan percakapan Nina dan Deli ini di buku tulis. Oke. Setelah di halaman 99 selesai, dibuka bukunya. Kemudian dibuka bukunya di halaman 101. Nah, di halaman 101 ini kerjakan nomor 2 saja seperti yang Miss Dia tampilkan di video ini. Jadi, untuk setiap latihan itu dikerjakan sesuai dengan instruksi Miss Dia pada video ini, biar kalian tidak bingung, oke? Sekarang dikerjakan dulu halaman 101 nomor 2. Setelah mengerjakan halaman 101, sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan. Nah, seperti apa sih nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian lingkungan? Yang pertama, untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kita dapat memulainya dengan melakukan hal-hal kecil. Misalnya dengan membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, hal kecil semacam ini saja sudah bisa membantu melestarikan hewan dan tumbuhan, apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua, kedisiplinan dan kepedulian terhadap lingkungan harus dibiasakan agar kita tidak kesulitan menerapkannya dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekolah dan masyarakat. Jadi kita harus disiplin setelah kita menggunakan barang, kita kembalikan ke tempatnya. Setelah kita makan makanan, makan snack atau apapun itu, maka bungkusnya harus kita buang di tempat sampah. Nah,
Jadi hal-hal kecil seperti ini saja sudah bisa menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Oke, anak-anak pasti good. Jadi kalian semua Miss yakin pasti setelah makan bungkusnya pasti kalian buang pada tempatnya. Dan juga kalian tidak menginjak tanaman. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita buka halaman 110. Di halaman 110 ini kita kerjakan dulu yang nomor 2 dan nomor 3. Karena nomor 2 dan nomor 3 ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu PPKN. Oke. Setelah kita kerjakan nomor 2 dan nomor 3 ini, nanti semua soal yang sudah Miss Dia terangkan mana yang dikerjakan, akan kita bahas melalui Zoom. Oke, semangat mengerjakannya, tetap jaga kesehatan. Oke, bye-bye.